Shalom, salam sehat. Jumpa kembali bersama dengan saya, John Light. Saya akan membawakan firman Tuhan yang sudah cukup terkenal dan ada banyak orang mengkhotbahkannya. Namun, saya juga akan sampaikan firman Tuhan yang sudah populer ini untuk mengingatkan saya dan kita semua. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus yang katakan. Kalau ada orang yang mengatakan di dunia ini, mungkin manusia, ikut saya, kamu akan selamat. Saya pikir itu adalah suatu kebohongan. Tetapi yang ada adalah Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, yang menyampaikan kepada kita menjadi satu kekuatan. Ayat 1 sampai 3, firman Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Istilah percaya kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Seringkali kalimat ini memberi pengertian bahwa ada dua oknum yang patut kita percaya, yaitu Allah dan Yesus. Padahal semua agama mengakui bahwa kita harus percaya kepada Allah yang Esa. Arti sebenarnya, percayalah kepadaku, sebab aku, kata Yesus, dan Bapa itu adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Akulah penjelmaan dari Allah itu sendiri. Kalau di dalam ilmu IPA, kita belajar tentang air, di mana air bisa berubah menjadi es, menjadi uap. Tetapi kita melihat es sepertinya es itu beda dengan air. Kalau air itu cair, kalau es itu padat, tetapi ingat materinya sama, yaitu air. Gambaran ini memang tidak sempurna untuk menjelaskan tentang Allah. Percaya pada Yesus bukan hanya dalam arti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi percaya juga berarti kita berani mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus. Susah ataupun senang, kita tetap andalkan Yesus. Percaya juga berarti kita siap menderita demi nama Yesus. Siap memikul salib. Istilah rumah Bapakku menunjuk pada sorga. Istilah banyak tempat tinggal artinya sorga adalah tempat yang luas. Tidak akan pernah penuh dengan manusia. Lain dengan bumi. Makin lama bumi ini akan padat dengan manusia. Dan bila manusia terus berkembang, maka bumi ini akan penuh. Tidak ada pintu tertutup di sorga bagi manusia yang berkenan di hati Tuhan. Sekalipun seluruh manusia ini di dunia ini, manusia di dunia ini masuk dalam sorga, sorga tidak akan pernah penuh. Jadi kita pernah mendengar berita dunia ini akan penuh, sehingga oleh karena penuhnya maka akan orang bergesekan antara satu dengan yang lain. Karena diperkirakan tahun sekian sudah penuh dunia ini, tidak ada lagi tempat. Tapi surga tidak akan pernah kosong bagi saudara dan saya. Karena firman Tuhan yang berikut, yang sudah kita baca, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, kata Yesus. Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah pelopor jalan menuju surga. Istilah pelopor adalah orang yang berjalan lebih dahulu, supaya orang berikutnya
yang mengikuti dia merasa nyaman. Yesus adalah pelopor jalan menuju surga. Siapa mengikuti dia pasti akan sampai ke surga. Amin saudara. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Firman Tuhan katakan demikian juga. Aku akan datang kembali. Ketika Yesus naik ke surga, dilihat oleh murid-muridnya, aku akan datang kembali. Kalimat ini adalah menunjukkan puncak kemenangan bagi orang percaya. Sebab kedatangan Yesus kedua kalinya adalah untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Luar biasa. Untuk menjemput saudara dan saya yang setia kepada. Karena apa? Di mana aku ada, di sana juga kamu akan berada. Kalimat ini memang ada dalam konteks Tuhan membicarakan sorga. Artinya, bila aku ada di sorga, kamu juga akan bersama-sama aku di sorga. Selain ini, ayat ini juga bisa berarti bahwa surga itu bukan hanya nanti kalau kita sudah pindah mati baru ketemu surga. Selama dalam dunia, bila kita adalah pengikut Yesus yang setia, maka ini suasana surga itu juga kita akan alami di bumi ini. Sebab di mana kita berada, Yesus juga ada bersama dengan kita. Umat-umat Tuhan yang berada di dunia ini, yang setia kepada Tuhan Yesus, maka suasana surga, suasana kehidupannya adalah bagaikan surga yang sudah diberkati oleh Tuhan bagi kehidupan masing-masing kita. Dikatakan kita bisa alami suasana surga di dalam keluarga kita, di pekerjaan kita, di gereja kita, bila kehadiran kita mencerminkan kehadiran Yesus. Roma 8 ayat 32 dicatat dalam kitab. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Menyerahkan anaknya yang tunggal itu untuk saudara dan saya. Bagi semua orang, bukan hanya untuk orang Indonesia atau Amerika. Bukan hanya untuk orang hitam, untuk orang putih, tapi untuk semua orang. Kematian Yesus untuk semua. Di ayat 4 dan 6. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kita tahu cerita daripada Thomas. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan menuju ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudaraku, Yesus sendiri memberitahukan kepada murid-muridnya, salah satunya kepada Thomas. Akulah jalan, Yesuslah jalan, bukan yang lain. Tuhan Yesus pernah berkata kepada muridnya demikian, hanya sedikit waktu saja aku ada dengan kamu. Ketika Yesus mau naik ke surga, sedikit lagi waktu. Dan kemudian aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, kepada Bapa. Dicatat dalam Yohanes 7 ayat 33. Para murid belum bisa mengerti kemana Yesus akan pergi. Thomas dengan jujur bertanya tentang jalan yang Yesus akan tempuh. Jalan yang mana? Tapi Yesus mengatakan, akulah jalan itu. Yesus sendirilah jalan. Istilah jalan Tuhan bagi orang Yahudi adalah istilah yang paling sering mereka dengar di dalam Alkitab Musa. Ulangan 5 ayat 32 dan 33. Janganlah engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalan. Ini perintah kepada bangsa Israel. Sebab aku tahu sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, sekarang Yesus berkata dengan tegas, akulah jalan. Akulah jalan itu, kata Yesus. Bila kita bertanya kepada seseorang tentang alamat yang akan kita tuju. Sering kita mungkin sekarang sudah ada Waze. Tapi sering kita dulu bertanya untuk mencari alamat dan kita mendapatkan alamat itu, oh nanti jalan lurus. 100 meter belok ke kanan, belok ke kiri, nah di sebelah sana ada gang 2. Kita bisa menjadi tersesat.
Alamat itu menjadi mengacaukan pikiran kita karena lurus kanan kiri, belok ada kiri dan ke kanan. Tetapi bila orang itu berbaik hati pada kita, kalau orang itu berbaik hati, ya dia sendiri mau antar kita ke alamat itu, pasti kita tidak tersesat. Tetapi itulah yang Yesus lakukan. Yesus tidak hanya berkata harus begini, harus begitu, tetapi dia berkata, ikutlah aku. Aku tahu jalannya sebab jalannya adalah aku sendiri. Yesuslah jalan itu. Istilah akulah kebenaran. Pemazmur berkata, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Dicatat dalam Mazmur 86 ayat 11. Banyak orang yang telah menunjukkan kebenaran, tetapi tidak ada satupun orang yang berani berkata bahwa dirinya adalah kebenaran itu sendiri. Luar biasa. Banyak manusia bisa mengajarkan tentang kebenaran. Banyak guru, banyak mengajar, banyak hamba Tuhan, tetapi belum tentu mereka sendiri telah menjalankan kebenaran itu. Seorang pendeta bisa saja menekankan tentang kesucian hidup, tetapi belum tentu dirinya sendiri hidup suci. Sudah banyak yang jatuh dalam dosa perzinahan. Seringkali kita mengandalkan atau mendewakan seseorang, mungkin itu pendeta dan seterusnya. Jalan itu adalah Yesus sendiri. Jangan terpengaruh oleh karena kehebatan, kecantikan, kegantengan, dan kepintaran. Ingatlah Yesus. Boleh jadi yang mengajarkan seperti itu, saya dengan saudara. Tetapi jalan itu adalah Yesus. Seorang guru bisa mengajarkan tentang kerajinan. Jadi murid harus rajin, tetapi belum tentu guru itu rajin. Persiapan dalam mengajar. Seorang ayah bisa saja suruh anaknya rajin belajar, tapi belum tentu dia sendiri rajin bekerja. Tetapi Yesus, dari apa yang dia ajarkan, tidak satu pun yang dia tidak perbuat. Luar biasa. Semua inti pengajarannya telah dia buktikan lewat hidupnya sebagai bayi sampai dewasa, sampai mati di atas kayu salib. Alkitab mencatat, Yesus adalah pribadi yang tidak bernoda dan tidak bercela. Yesus berkata, akulah hidup. Amsal 6 ayat 23 dicatat. Perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan pendidikan menuju jalan kehidupan? Pada akhirnya yang dicari oleh manusia adalah jalan menuju hidup. Segala cara akan ditempuh agar bisa hidup, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Yesus berkata, akulah kehidupan. Kesimpulan Yesus, tidak seorang pun, saya ulangi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya di dalam Yesus kita akan melihat siapa sesungguhnya Tuhan itu. Dan hanya Dia saja yang dapat membawa kita kepada Allah yang hidup tanpa takut dan mati. Ingatlah firman Tuhan, kata Yesus tadi. Yesus mengatakan kepada saudara dan saya, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Kita akan berdoa. Oh Tuhan, Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Oleh karena kami sudah mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah kehidupan yang kekal. Apabila kami mau setia, hanya mengandalkan Yesus, menghidupkan Yesus dalam kehidupan kami, maka kami akan mendapatkan kehidupan kekal, yaitu surga yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah kami tidak mempunyai keraguan, kami tidak mempercayai yang lain, tetapi kami percaya hanya Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Memberkati semua umat-umat Tuhan
para penonton YouTube ini, mereka akan datang kepada Yesus. Mereka akan berdoa mencari Yesus, karena Yesuslah jalan kebenaran. Yang dalam keadaan kesulitan, mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka, Bapak. Apabila ada problema-problema kehidupan, berikan jalan keluar bagi mereka. Apabila ada orang yang merasa kehilangan, keraguan, kebingungan, dan seterusnya, ada Yesus yang akan menolong. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Biarlah kami akan setia kepada Tuhan dan hanya berharap, bergantung kepada Tuhan, karena Yesuslah jalan hidup. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa kami karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.